Jesus sepertinya makin mencuri perhatian di sepak bola Italia. Ya, penampilannya yang terbilang konsisten benar-benar membuatnya layak menjadi salah satu komoditi panas di bursa transfer. Dan seperti yang kita tahu, kalau Jay memang menjadi incaran beberapa klub ternama di Serie A, termasuk AC Milan yang memang sedang mencari sosok bek yang pandai menjadi pengatur lini belakang. Nah, di laga terbaru, Venezia memang kalah 0-2 dari Milan. Namun di laga yang juga disaksikan Zlatan Ibrahimovic sebagai perwakilan petinggi Milan, Jay berhasil tampil seperti biasa. Sesuatu yang kemudian disinyalir menjadi catatan khusus bagi Ibra, yang diketahui memang punya tugas lain selain memantau pertandingan Milan. Sementara itu ada juga momen hangat nan jenaka yang melibatkan Jay serta Tijani Reinders. Jelas sebagai kapten timnas Indonesia, Tijani udah tahu siapa Jay, mengingat sang adik kini membela tim Garuda. Itulah kenapa setelah ada adegan jewer-menjewer yang lucu, di akhir laga Jay tampak berbicara dengan Tijani, yang mana diketahui itu berkaitan dengan rumor transfer Jay, serta pastinya juga berbicara soal peluang Indonesia di kualifikasi Piala Dunia. Sesuatu yang diketahui membuat pelatih Inter, Simone Inzaghi, merasa kecolongan karena sebelum ini Inzaghi diketahui juga dikabarkan tertarik buat memboyong Jay sebagai bagian dari proyek besar di musim depan, sekaligus jadi pengganti Acerbi yang udah berusia 37 tahun serta kontraknya yang tinggal semusim. Musim 2024-2025 memang menjadi panggung megah bagi Jesus untuk memamerkan keajaibannya. Yap, sejak menginjakan kaki di Serie A bersama Venezia, kapten timnas Indonesia ini langsung mencuri perhatian. Dalam 32 penampilan di semua kompetisi, Jesus tak sekedar bermain tapi ia mendominasi. Sebagai bek tengah, Jesus adalah benteng yang sangat sulit ditembus terutama dalam situasi 1 lawan 1. Dengan tinggi 1,9 meter, ia bagaikan tembok kokoh yang menggagalkan serangan lawan dengan sapuan akurat dan intersep-intersep yang krusial. Di Serie A, nama Jay kini memang sedang banyak mendapatkan atensi. Terlebih setelah ia berhasil membuktikan mampu membuat para penyerang terbaik di sana seperti Lautaro Martinez, Romelu Lukaku, hingga Dusan Vlahovic merasa frustasi oleh ketangguhan Jesus yang dengan cerdas membaca permainan dan mengunci ruang gerak mereka. Lebih lanjut, pesona Jesus sejatinya kian wangi ketika ia resmi ditunjuk jadi kapten menggantikan Joel Pohjanpalo yang hijrah ke Palermo. Ya, bagi seorang pemain yang berusia 24 tahun serta menapaki musim perdana di Serie A, ini bukan sekedar kehormatan, tetapi ini bukti bahwa Jesus adalah pemimpin sejati. Bahkan media-media Italia tak sungkan buat memuji jiwa kepemimpinannya dengan menyebutnya sebagai simbol solidaritas pertahanan yang menginspirasi rekan-rekannya di tengah badai ancaman degradasi. Dan meskipun sampai detik ini Venezia masih terjebak di zona degradasi, namun kembali lagi, itu nggak membuat pesona Jay memudar. Malah yang ada, namanya makin kesini makin ramai jadi sorotan tim-tim ternama Serie A. Always giving more from the archipelago. He strides ahead, silent strength that we all respect and dread. Stand tall, Captain Jay, unwavering light. No opponent too strong to incite. With courage in his heart. Yap, di laga terbaru Venezia memang kalah 0-2 dari AC Milan. Akan tetapi laga itu benar-benar menjadi cerita tersendiri bagi Jesus. Sebab sepanjang laga, Jay kembali membuktikan kapabilitasnya sebagai bek serta seorang pemimpin. Melepas 42 operan sukses dengan akurasi passing sebesar 86%, lakukan 3 intercept, 9 defensive action, dan 7 ball recoveries. Sepertinya udah dirasa cukup bagi Zlatan Ibrahimovic yang di laga itu juga turut hadir di stadion Pierluigi Penzo untuk menemui langsung Jesus dan memintanya bergabung ke Milan musim depan. Gak cuman itu, momen kehangatan Jay bersama Tijani dirasa juga menjadi salah satu kunci mengapa bisa aja Jay bergabung ke AC Milan musim depan. Yap, khusus momen sama Tijani, tentu pemain timnas Belanda itu sangat tahu siapa sosok Jesus. Dia adalah kapten timnas Indonesia, negara yang dibela sang adik Eleanor Reinders. Bagi Tijani, Jay memang memiliki faktor X yang spesial. Makanya sedikit jeweran di tengah laga dianggap sebagai momen pembuka keakraban mereka. Ketika di akhir laga tampak Jay berbicara cukup intens dengan Tijani, yang mana media-media di sana berasumsi kalau ini ada kaitannya dengan keinginan AC Milan serta pembicaraan yang melibatkan Indonesia.
Ya, bagi Tijani sendiri akan sangat bagus jika Jay bisa berlabuh ke Milan. Karena sejatinya Milan memang butuh sosok bek yang tidak hanya bisa soal bertahan, namun bisa menjadi leader di belakang. Dan Jesus dinilai adalah potensi yang menjanjikan untuk itu. Terlebih lini belakang Milan sendiri memang sedang bermasalah. Kebobolan 38 gol dari 34 pertandingan jelas bukan sebuah catatan bagus bagi tim dengan 19 gelar Scudetto serta 7 gelar Liga Champions Eropa. Yap, terkait soal Indonesia, Tijani diketahui berharap kalau Jesus bisa memimpin Indonesia yang bagaimanapun adalah bagian dari asal-usul Tijani untuk lolos ke Piala Dunia. Dan Tijani juga berharap Belanda juga bisa memastikan satu tempat di 2026 serta bisa berhadapan dengan Indonesia. Karena menurut Eliano itu adalah salah satu mimpi terbesar mereka ketika Eli memutuskan untuk menjadi WNI. Yap, sebuah obrolan singkat namun bermakna yang diiringi pergerakan AC Milan untuk coba memboyong Itses yang kemungkinan besar harganya masih bisa turun andai Venezia terdegradasi. Sesuatu yang di sisi lain diketahui cukup membuat Simone Inzaghi merasa kecolongan. Sebab bukan rahasia lagi jika Inter juga jadi salah satu kandidat tim yang menaruh minat pada Itses. Dan Inzaghi disebut udah menyiapkan proyek besar di musim depan serta menjadikan Itses sebagai talenta potensial yang akan menggantikan Francesco Acerbi yang udah berusia 37 tahun serta musim depan kontraknya akan habis. Stand tall, Captain J, unwavering light. No opponent too strong to incite. With courage in his heart, his path unwinds. Ready to face the world entwined. Di sisi lain, C sendiri sepertinya masih belum memikirkan soal transfer. Karena sebagai pemain, ia masih punya tanggung jawab besar membawa Venezia bertahan. Kalaupun ia pindah, paling enggak ia pindah dengan meninggalkan catatan manis, yaitu menyelamatkan timnya dari zona merah. Karena biar gimana pun Venezia adalah tim yang punya jasa besar dalam karirnya di sepak bola Italia. Dan perihal klub masa depan, C menegaskan kalau dia yang memutuskan mau kemana. Karena itulah segala konsekuensi siap ia tanggung atas keputusannya nanti. Aku yang mengendalikan masa depanku sendiri. Berhasil atau gagalnya aku itu bukan urusan orang lain, tapi urusanku sendiri, ucap C dalam sebuah caption di Instagram pribadinya. Ya, bagaimanapun Itses adalah fenomena tersendiri di sepak bola Italia saat ini. Dan di luar lapangan, Itses adalah pahlawan yang rendah hati. Saya ingin fokus pada perkembangan diri dan bermain konsisten. Katanya dalam sebuah wawancara, menunjukkan kematangan yang jarang dimiliki pemain seusianya. Yap, dedikasinya untuk Venezia dan timnas Indonesia, di mana ia juga menjadi kapten membuatnya dicintai penggemar dimanapun. Dan khususnya bersama skuad Garuda, Itses benar-benar menjadi pilar tak tergoyahkan di kualifikasi Piala Dunia 2026. Jesus adalah badai yang tak bisa dihentikan. Tsunami yang menghantam stereotip bahwa pemain Asia Tenggara tak bisa bersinar di Eropa. Dengan setiap tackle, setiap sapuan, dan setiap intercept, ia mengukir semua itu dalam buku sejarah sepak bola dunia. Venezia mungkin sedang berjuang, tetapi dengan Itses di jantung pertahanan, harapan itu tetap menyala. Begitu pula dengan Indonesia. With courage in his heart, his path unwinds. Ready to face the world entwined. Stand tall, Captain J, unwavering light. No opponent too strong to incite. With courage in his heart, his path unwinds. Ready to face the world entwined. Yap, terlepas dari apapun, sekali lagi Mimin berharap kalau musim ini Jesus bisa memberikan yang terbaik bagi Venezia di Serie A. Dan untuk timnas Indonesia, semoga Kapten J bisa memimpin Garuda menuju panggung tertinggi. Kemudian soal klub baru,
Ya, kembali lagi, itu semua mutlak adalah keputusan Jay. Karena Mimin percaya, orang seperti Jesus nggak akan mengambil keputusan tanpa pertimbangan yang matang. Yap, memang seperti itulah seharusnya kapten. Dan semoga Jay bisa jadi contoh luar biasa bagi pemain timnas lainnya. So, buat Abang Jay serta semua elemen timnas, tetap semangat dan sukses selalu. Oke, kita Garuda.